Perkenalkan nama saya Rafael Asih Kristanto Tambunan. Saya ini akan menjelaskan tentang pertama itu pada logical agent. Mungkin learning outcome atau hasil pembelajaran dari sini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan, menggambarkan dan mengaplikasikan knowledge based intelligent agent uh, dengan merepresentasikan the knowledge base atau dasar dari pengetahuan ke professional logic atau first order logic dan utilize resolution, forward and backward chaining algorithm untuk untuk melakukan proses inferensi. Mungkin garis besar yang dapat dijelaskan itu mungkin untuk video kali ini. Pertama, knowledge based agent, terus contohnya itu di Wumpus World. Lalu ada logic in general, secara general atau secara umum, modelnya dan juga entailment-nya. Lalu ada proportional Boolean logic. Itu mungkin untuk dari outline-nya. Selanjutnya, logical agent, agent yang mungkin knowledge based agent itu adalah representasi eksplisit dari pengetahuan yang akan yang dapat dinalar atau bisa dibayangkan. Lalu agent ini dapat memanipulasi pengetahuan untuk menyimpulkan hal-hal baru atau mungkin dari tingkat pengetahuan. Basis pengetahuan untuk mengalamatkan isu yang bisa kita kita perkenalkan yaitu knowledge base atau KB yang merupakan list dari fakta yang kita ketahui untuk sebagai agen. Aturan untuk infer fakta baru dari fakta lama menggunakan aturan dari inferensinya. Dan juga ini yang terakhir itu adalah logic provide atau bahasa alami dari sini tersebut, dari bahasa logik tersebut. Knowledge base atau tingkatan dasarnya itu adalah ini yang pertama itu adalah knowledge basisnya itu yaitu set of sentence atau beberapa sentence yang menggunakan kalimat kalimat formal mendeklaratifkan untuk membangun sebuah agen atau sebuah sistem. Sebagai contoh, tell it what is to know, yaitu ceritakan apa yang hanya diperlukan. Lalu yang kedua itu can ask itself, tanya mereka apa yang harus kita lakukan dan juga jawab dengan menggunakan KB yang dijelaskan sebelumnya. Agent can view dapat dilihat dengan menggunakan knowledge level yang kita bicarakan sebelumnya, apa yang mereka tahu, apa juga yang diimplementasikan dan juga bagaimana implementasinya. Atau juga implementation level yang dimana itu terdapat struktur datanya di dalam KB dan juga algoritma yang dapat memanipulasi mereka. Itu mungkin untuk pengantar. Dan juga ada basic action-nya yang dimana basic action itu terdapat dua, yaitu tell dan ask. Apa yang kita lakukan dengan tell tentang our knowledge base, tentang pengetahuan dasar, itu mungkin dalam sebuah tell itu terdapat 3, fact, rules, dan juga perception dari sentence-nya. Mungkin dari contoh fact itu, rumput itu hijau, langit itu biru, dan juga mungkin ada beberapa aturan untuk dalam tell-nya itu, yang dimana bisa menjadi sebuah make sense ke sebuah aturan yang lain, seperti makan terlalu banyak untuk permen itu dapat membuat kamu sakit. Ketika kamu sakit, kamu tidak pergi sekolah. Mungkin persepsi dari kedua kalimat di atas bisa digabungkan. Pet itu merupakan nama orang. Pet makan terlalu banyak. Pet makan terlalu banyak permen hari ini. Lalu yang kedua adalah happen when we ask the agent. Jadi agent itu merupakan pet. Karena petnya memakan memakan permen terlalu banyak hari ini, maka inference atau sentence yang baru melalui old sentence. Maka old sentence-nya ini, maka terdapat new sentence baru yaitu
Pat is not going to school today. Kenapa dia nggak pergi ke sekolah hari ini? Karena dia ate too much candy, yang dimana diambil dari rules yang di atas. Seperti itu. Mungkin simple knowledge based agent itu dapat direpresentasikan di dalam sebuah pseudocode seperti ini, yaitu function KB agent yang menggunakan perception yang akan mereturnkan sebuah aksi baru, itu seperti contoh Pat tidak datang ke sekolah hari ini. Ya, terdapat static variable yaitu KB itu sebagai knowledge base, T di mana sebuah counter yang dimana diinisialisasikan 0 indication time. Berarti T itu merupakan waktu untuk mengindikasikan dari sini. Yang dimana tell KB akan memproseskan perception menggunakan perception T yang menggunakan waktunya, lalu dikembalikan kepada action yang dimana action itu berisikan ask dari query prosesnya yang KB sebelumnya, lalu tell akan menghasilkan resultnya yang merupakan action T-nya. Baru T-nya itu akan bertambah seiring waktunya itu tambah 1, lalu hasil tersebut akan di-returnkan action yang merupakan result dari KB yang terakhir. Terdapat itu Wumpus World. Wumpus World ini merupakan bisa dikatakan sebuah game yang merupakan kamar per kamar, itu rooms, yang saling berhubungan secara horizontal dan vertikal. Diagonal tidak, karena mungkin nanti dijelaskan seperti ini. Itu dapat bersembunyi di dalam gua atau kamar wumpusnya. Player akan mencium wumpus jika sudah dekat, dan juga beberapa ruangan akan berhubungan dengan pits yang akan meng-trap player. Jadi ada 2 musuh kalau di dalam cerita sebuah game, itu wumpus dan juga pitsnya. Player dapat merasakan dingin jika ada pit di sekitarnya. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam gamenya. Player juga dapat menembak atau melempar 1 arrow yang dapat mengkillkan wumpus. Jadi yang dapat dikill itu cuma wumpus. Pit itu hanya dirasakan saja. Dan juga terdapat one room yang dimana contents dengan sebuah gold atau emas. Nah, mungkin nanti dapat direpresentasikan dalam sebuah ilustrasinya. Jadi performa formulation itu seperti ini. Performa measure-nya atau kalau dalam sebuah game itu scoring-nya. Jadi kalau kita jalan dengan gold atau for walk out with gold, itu plus 1000 skornya. Dan juga kalau kita dying, mungkin kita kena wumpus atau pitnya, kita akan min 1000. Jadi ketika kita berjalan, maka kita akan min 1, baru ketika kita melempar arrow-nya ke dalam wumpusnya itu, kita akan min 10. Mungkin dari segi room-nya itu, ruangannya itu ada 4x4. Agent itu akan dimulai dari 1x1 seperti ini. Lalu ruangan tersebut dapat wumpus, ruangan dari wumpus tersebut dapat dicium. Lalu jika terdapat pit di sekitarnya, maka akan dirasakan dingin. Lalu jika berkilau glitter, maka akan dirasakan juga di sekitar dari goldnya. Mengkill wumpus juga akan shooting kill wumpus jika kamu dapat melakukannya, dan juga shooting use up only arrow, juga menempar cuma 1 arrow saja. Grabbing will pick up gold if the same square, bisa mengambil gold di dalam satu square yang sama dengan gold tersebut, atau mendrop gold tersebut di same square juga bisa. Makanya sensorik itu stance itu kayak untuk berdiri di situ juga, breeze dingin, berkilau, bump, scream, ataupun shoot wumpus. Actuatorsnya itu atau kayak controllernya itu left turn, right, forward, grab, release, dan juga shoot. Seperti itu. Mungkin ilustrasinya full observable tidak, karena kalau wumpus world sendiri itu cuma bisa mempersepsikan sekitarnya saja, tidak semuanya. Deterministic yes, karena hasil keluarnya itu pasti akan terspesifikasi. Episodik atau episode merupakan episode tidak, karena sequentialnya itu hanya berada level action atau di level itu saja. Static ya, karena wumpus dan pitch itu tidak bergerak, yang bergerak itu hanya agent. Discrete pastinya,
single agent ya karena hanya satu agent yang akan bergerak, tidak ada lebih dari satu. Mungkin ilustrasinya seperti ini. Gambarannya itu A itu agent, B itu breeze, G itu glitter atau gold, O itu safe square, P itu pitch, S itu stance, V itu visited, W itu wumpus. Mungkin agent akan bergerak dari titik satu-satu. Oke, kita akan bergerak dari titik satu-satu. Mungkin pertama kita akan mengecek ke atas. Dicek di atas ternyata ada lambang B yang dimana ada breeze. Mungkin yang di sekitarnya itu berarti ada pit di antara atas atau di sini di kanannya. Maka kita harus berjaga-jaga, mungkin mundur dulu di mana ada pit di sini atau di sini. Baru kita ke bawah lalu ke kanan. Di kanan ternyata ada tulisan S yang dimana S itu adalah stand yang dimana dekatnya itu ada wumpus. Berarti kanan atau atas itu pengecekannya itu hanya sekali, berarti ini oke. Baru kita ke atas. Di atas tidak ada lambang apa-apa, berarti atas sama kanan itu aman. Lalu kita ke kanan, ternyata ada tulisan BGS yang dimana terdapat S yang itu tutup umpus, berarti ini ke bawah atau enggak ke kanan. Tapi yang sudah dicek itu sesama bawah, berarti umpusnya di bawah. Maka didapat dalam setiap kasus di mana agen menggambarkan konklusi dari setiap informasi yang available, maka konklusi yang didapat bisa benar jika informasi yang didapat itu juga benar. Fundamental ini yang merupakan awalan dari logical reasoning. Oke, masuk ke logical general. Logical general itu mungkin ini logics, yang seperti kita tahu logics adalah bahasa formal untuk mempresentasikan informasi sehingga kesimpulan yang didapat itu bisa digambarkan. Lalu ada sintaks yang mendefinisikan bagaimana simbol dapat disatukan untuk membentuk kalimat dalam sebuah bahasa. Lalu ada semantik, ya semantik ini mendefinisikan sebuah makna atau meaning yang mengartikan, mendefinisikan kebenaran atau kejujuran dari sebuah sentence dalam sebuah kalimat itu. Mungkin seperti contoh ini, X tambah 2 lebih besar dari Y itu sentence, X2 tambah Y itu lebih besar daripada kurung awal itu bukan merupakan sentence, karena tidak jelas X2-nya apa, lalu lebih besar dari apa itu tidak ada. Lalu X tambah 2Y itu benar jika X tambah 2 itu tidak lebih besar, tidak lebih kecil daripada angka Y, itu benar. X tambah 2Y itu benar jika world di mana X-nya itu 7, Y-nya itu 1, berarti itu lebih besar sama dengan X. Ini juga salah. X tambah 2Y itu salah jika X-nya 0, Y-nya 6. Kenapa ini salah? Karena kalau X-nya 0, berarti 2 lebih besar dari 6. Nah, itu bukan sentence. Nah, ini dicoret karena itu bukan merupakan sentence. Logical language. Logical language itu natural. Sama juga mungkin dengan natural language, yang dimana ada proportional language dengan sintaks yaitu dengan sintaks itu P disjunction atau or, negasi key, conjunction R. Lalu ada kasus kedua yaitu X1, if only, if and only, reading implicitly. Possible word yang bisa diambil dari atas itu, P-nya sama dengan true, K-nya key, bukan negasi key, true, R false, S ini tidak ada di atas, yang dimana bisa diartikan jika true itu 1, false itu 0. Maka hasilkan 1101. Semantiknya di mana alpha conjunction beta itu benar di dalam sebuah kalimat atau word jika alfanya true dan juga betanya true. First order logic yang dimana terdapat sintaks, ya sintaksnya panjang ini, yang dapat menghasilkan atau implis dengan fx sama dengan fy. Possible word-nya itu, objeknya itu ada O1, O2, 3. O1, O2, 3 itu dipresentasikan dalam P dan juga Q-nya itu nanti, yang mana P itu memegang O1 dengan O2, yaitu X dan Y. Lalu
key-nya itu memegang O3 yaitu daripada fx-nya, di mana FO1 sama dengan O1 dan juga Jo itu sama dengan O3, maaf tadi Jo ini O3 bukan fx-nya, di mana Jo itu O3. Semantiknya itu P P gamma is true in world jika gamanya itu sama dengan OJ dan juga P nya itu juga memegang OJ juga. Mungkin itu, mungkin proportional logiknya itu simbol itu dapat menentukan benar atau salahnya itu, dan juga kita dapat juga untuk use capital letters atau bisa menggunakan kapital dalam sebuah kalimat logicalnya itu, dan juga sering menyertakan benar atau salahnya itu, true false-nya mungkin. Maaf, mungkin operatornya itu negasi A itu berarti tidak A conjunction B berarti A dan B, A disjunction B berarti A atau B, yang dimana is not exclusive or berarti tidak exclusive or dia. Lalu A implicit B berarti A implies B atau implication, if A dan B itu berarti if, jika A berarti B gitu. Lalu ini ada A if only berarti A if only B atau B conditional berarti jika A berarti only, jika A, jika dan hanya jika B, berarti seperti itu. Mungkin untuk apa contohnya itu terdapat P key yang dimana dikasih sebuah kondisi di mana P true true, true false, false true, true, dan false false. Nah ini bisa dilihat mungkin pada barisan pertama itu P conjunction key itu bisa true, lalu yang kedua itu bisa false karena juga key-nya terdapat false, dan juga di sini juga false karena terdapat satu yang false. Tapi jika keduanya sama-sama false berarti hasilnya itu true. Dan juga di sini kita lihat karena mereka sama-sama true, itu yang dimana or ini karena dia disjunction berarti bisa salah satunya true karena dia sama-sama true. P atau key berarti dia true karena sama-sama bisa dibenarkan. Tapi jika mereka sama-sama salah berarti itu salah. Karena itu ataunya itu berarti mereka dua pasti salah. Lalu P if P berarti Q, berarti ini kayak implies itu. Jika P itu true, maka Q-nya itu true. Tapi jika P-nya itu true, hasilnya itu false, berarti ini false. Jika awalannya itu false, hasilnya true, berarti itu tetap true. Jika sama-sama false, maka hasilnya true. Dan juga ini implies if only, berarti kayak P true, true, berarti hasilnya true. Jika P true, key-nya false, berarti false. Jika jika P false implies jika false only key berarti hasilnya tetap false itu. Lalu jika sama-sama false maka hasilnya false. Untuk apa logical agent yang pertama sekian. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.